Halo, kembali lagi sama aku Anis di Welcome to Piko Kucing TV. Ting ting. Kucing Piko Kucing TV. Nah, ini teman-teman, Piko sedang sakit ya. Awalnya aku pikir dia sariawan, tapi kata dokternya dugaan virus calici. Tuh, ini kucingnya yang bermasalah. Sakit. Tetap gemes. Kali ini aku pengen sharing tentang kondisi terkini kucingku si Piko itu ya. Jadi 3 hari yang lalu ceritanya kucing aku itu mogok makan, males-malesan makannya, makan kibblesnya itu sudah tidak mau, hanya mau makan wet food aja ya, makanan basah aja maunya. Terus aku perhatiin itu di bawah bibirnya kucingku itu kayak berliur gitu, kayak ada ilernya ya, kalau kata kita sih kayak ileran gitu. Jadi daerah sini sampai ke mulutnya tuh ileran semua gitu. Nah, aku pikir awalnya itu dia cuma kayak keracunan serangga atau apa ya gitu ya. Dan aku mikirnya dia minum air putih bakalan oke-oke aja gitu ya. Tapi ternyata berlanjutlah si Picoceng ini tidak mau makan sama sekali, kibblesnya nggak mau makan. Akhirnya aku juga bingung, ini kucing kenapa gitu kan, tidak mau makan, tidak mau minum, juga males gitu. Sampai akhirnya aku lihat, aku buka gitu daerah mulutnya, aku buka dan aku lihat lidahnya tuh kayak ada luka gitu, aka kayak sariawan gitu. Kita kan kalau sariawan kayak bulat gitu merah. Nah itu juga kayak gitu si Piko, di lidahnya itu kayak ada bunderan gitu merah warnanya, dan aku sih mengira itu sariawan gitu. Makanya aku agak tenang tuh di situ, oh sariawan gitu ya, mungkin 3 hari akan hilang. Tapi ternyata pagi ini si Piko hampir nggak mau makan sama sekali, maupun basah ya, basah juga nggak mau. Akhirnya aku putusin buat ke vet gitu, ke dokter hewan. Nah, setelah dicek ke dokter hewan, aku bilang dugaan aku sih sariawan ya gitu kan. Aku konsultasiin ke dokternya dan si Piko dicek juga keadaan mulutnya. Ternyata dokternya juga bilang iya, ini si Piko itu ada sariawan gitu. Nah, tapi dokternya bilang bahwa kucingku tuh hidungnya agak kotor gitu. Ditanyain apakah sering bersin-bersin atau enggak gitu, karena ada dugaan si Piko ini kena virus calici gitu ya. Si Piko kena virus calici. Aku tuh kayak panik dong, kenapa kok bisa kena virus gitu kan. Ternyata ya memang gitu sih dugaan dokternya gitu ya. Akhirnya ya udahlah, aku terima aja dan aku usaha berdoa gitu kan. Lalu si Piko akhirnya diinjeksi, disuntik 2 kali sama dokternya, suntik antibiotik sama suntik radang gitu ya, disuntik 2 kali. Lalu dia dikasih obat antibiotik gitu. Obat antibiotiknya tuh kayak gini ya, nanti aku akan sepetin gitu ke mulutnya 1 hari sekali. Terus aku dikasih juga suplemen ya, suplemen selama 5 hari. Ini udah ditakarin sama dokternya, jadi aku tinggal masukin aja ke mulut si kucingnya selama 5 hari, 1 hari 1 ginian gitu. Ini sih katanya suplemennya mengandung apa ya, obat pilek atau nggak salah gitu ya, aku nggak ngerti juga, cuma ya pokoknya begitu. Udah akhirnya pengobatannya akan dimulai besok, antibiotik dan suplemen yang disuntikin ke mulutnya gitu.
Nah teman-teman, kucingku itu masih mau bergerak, artinya dia masih aktif ya, nggak lemes, jadi kayak masih normal gitu, kelihatannya masih mau main-main ya. Tapi ternyata dia itu diduga kena virus Calici. Aku juga jujur kaget ya, kenapa dia bisa kena virus, sedangkan kucing aku itu nggak pernah keluar rumah, jadi dia full indoor, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah kontak sama kucing liar, kucing di luar tuh nggak pernah. Terus juga kayaknya sih nyapu ngepal setiap hari ya, jadi lingkungannya juga bersih gitu ya. Jadi aku agak sedikit shock dia kena virus Calici gitu. Dimana virus Calici ini kan tanda-tandanya itu kan sariawan ya, demam, terus lemas, nggak mau makan, terus juga air liurnya ada gitu ya. Jadi aku panik sekaligus udah agak tenangan, karena ya udah dia udah dibawa ke orang yang memang bisa menyembuhkan, ke dokter gitu kan. Nah sekarang sih kondisi si Piko ini makan masih mau wet food, dia makan sendiri sih tadi, alhamdulillahnya masih mau makan dikit-dikit, minum dikit-dikit mau, cuma ya nggak seperti biasanya gitu, masih sedikit banget. Terus saran dari dokter, kucingku itu harus dikandangin biar dia itu tidak mengeluarkan energi banyak, karena kan dia makannya sedikit. Kalau misalkan dia beraktivitas seperti biasanya ya, atau lari-larian, takutnya energinya habis, malah jadi takutnya drop gitu. Terus kata dokternya lagi, virus Calici ini kita lihat 7 hari. Biasanya tuh virus Calici tuh dalam 7 hari itu penentuan apakah dia bisa survive atau enggak. Jadi teman-teman, aku minta doanya supaya si Piko bisa bertahan ya, bisa sehat, bisa sembuh juga dari penyakitnya. Aku juga udah, maksudnya udah usaha gitu, ikhtiar ya, ada pengobatan yang harus dijalani, ya udah aku jalanin, terus ya udah berdoa aja gitu. Ya semoga si Piko baik-baik aja teman-teman. Dan saran aku, kalau misalkan kucing kamu juga ngalamin yang namanya nggak nafsu makan, itu kalian harus observasi, kamu harus lihat kenapa, sebabnya tuh kenapa kucing kamu nggak mau makan ya, diperhatiin gitu. Karena kucing itu nggak bisa kalau nggak makan, dia nggak punya cadangan makanan atau lemak yang bisa dipakai gitu buat jadi energi, tuh nggak bisa. Tapi dia kalau misalkan nggak makan, fungsi hatinya rusak sehingga bisa banget die dengan cepat gitu. Makanya harus diperhatiin. Kalau misalkan sariawan pun harus segera diobatin, jangan didiemin aja ya. Kayak pengalaman aku tuh, kayak aku awalnya ngerasa kayak oh dia cuma sariawan biasa, tapi ternyata gitu kan dokter bilang ini bisa jadi virus Calici, dan virus Calici kan bahaya banget ya buat binatang, bisa tiba-tiba nanti dia koi die gitu ya, meninggal atau mati gitu kan. Makanya perhatiin. Sebenarnya vaksinnya si Piko ini baru tanggal 2 November. Jadi memang kata dokternya belum bisa ngebantu banget gitu untuk ngelawan virusnya. Jadi kalau virus atau vaksin itu biasanya kebentuk setelah 14 hari. Sedangkan Piko belum 14 hari udah sakit. Jadi ya begitulah. Ya semoga aja nggak kenapa-kenapa kucingku si Piko, semoga dia bisa survive dengan penyakitnya ya. Didoain ya teman-teman, intinya itu aja. Terus biayanya ya, untuk biaya ke vet dokter hewannya aku tadi kena 270.000. Nanti aku kasih tunjukin billnya. Nah ini billnya, untuk pengobatannya itu konsultasinya 80.000. Lalu antibiotiknya sama radangnya diinjek, disuntikin itu masing-masing 35, jadi 70.000. Lalu kasih antibiotiknya untuk besok ya, untuk disuntikin gitu, antibiotik kayak gini nih.
Antibiotiknya ini 40.000, lalu ada suplemennya harganya 80.000. Ini suplemennya yang harus diminum setiap hari. Jadi totalnya 270.000 berobatnya si Picoceng gitu teman-teman. Jadinya gitu teman-teman, semoga bermanfaat video aku ini. Kalau misalkan kamu kucingnya sariawan, jangan diremehkan ya, karena bisa jadi itu virus calici. Oke, ingat, searching aja guys, virus calici itu kayak gimana gimananya, nanti searching aja di Google, karena aku nggak ngejelasin di sini, capek. Pemalas ya. Intinya virusnya berbahaya bagi kucing, bisa mematikan guys. Jadinya harus cepat-cepat bawa ke dokter hewan. Sekitar budgetnya tuh sekitar 300 ribuan ya, bawa uangnya ke dokter gitu. Gitu guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja di kolom komentar. Aku mau kasih lihat si Pico kondisinya ke teman-teman ya. Pico, ada yang mau lihat Pico? Tar dulu. Nah, Pico berat banget dah. Ini dia kondisi Pico sekarang. Semoga si Picoceng, semoga kamu sehat ya. Kamu semoga sembuh dari penyakitnya. Pico, say hi. Lihat kamera. Lihat kamera dulu. Lihat kamera dulu. Ya beginilah guys. Dia masih responsif sih kata dokternya. Cuma ya gitu, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya, Pico ya. Lihat dulu, lihat kamera, lihat kamera. Lihat kamera, lihat kamera. Oke, semuanya sehat-sehat ya kucing kamu di rumah Anabelnya. Bye bye. Dadah, dadah. Dadah.